kunut itu tidak mesti bacaannya Allah Nabi ada. Boleh juga bacaannya adalah di antaranya apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau konatra di ayat itu mana doaan, jika ia berkunut dengan satu ayat mengandung doa mana? Contohnya adalah dalam surah Al-Baqarah ayat terakhir. Surah Al-Baqarah itu Rabbana wa lakal ma la taqata lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Itu surah Al-Baqarah ayat terakhir. Nah, surah Al-Baqarah ayat terakhir ini mengandung doa. Ya kan? Nah, ini boleh kita gunakan untuk doa kunut. Paling nanti diakhiri dengan wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Baik, kita mulai saja. Kemarin kita membahas tentang rukun-rukun sholat, dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan bahas tentang sunnah-sunnah sholat. Wasunan muhaqqabla duhuli fiha syai'ani al-adhan wal iqamah. Jadi ada sunnah-sunnah sholat. Sebelum memasuki sholat itu ada dua. Pertama adalah adzan dan iqamah. Jadi bagi kita yang misalnya sholat sendiri dan ingin mendapatkan sunnah, boleh juga iqamah. Karena iqamah itu sendiri bagian daripada sunnah. Kemudian wa ba'da duhuli biha syai'ani, dan setelah memasuki sholat itu ada dua sunnah. At-tashahhudul awal wal qunutu fi subhi wa fil witri wa fil nisfi sani min syahri Ramadan. Jadi ada sunnah yang memasuki di dalam sholat dua hal. Pertama adalah tasahud awal, yang kedua adalah qunut. Nah, tasahud awal di dalam sholat yang rakaatnya 4 itu masuk bagian daripada sunnah. Jadi bukan rukun. Nah, perlu kita pahami ini terkait tentang ketika nanti kita lupa, cara menggantinya adalah dengan sujud sahwi. Jadi bukan dengan mengganti rakaat. Inilah fungsi kita memahami sunnah. Jadi nanti jangan salah kaprah. Kemarin kita bahas bahwa jika ada rukun yang tertinggal kemudian kita sempurnakan adalah dengan menambah rakaat. Kalau itu sholat subuh 2 rakaat maka menjadi 3. Kalau itu sholat maghrib menjadi 4. Kalau itu sholat isya 4 rakaat menjadi 5. Memang terdengar akan aneh, tapi kalau kita tahu ilmunya, itulah cara menyempurnakan rukun yang tertinggal atau yang terlupakan. Adapun kaifiatnya nanti kita bahas pada sesi yang akan datang ya. Kemudian terkait sunnah tadi, ini yang kedua adalah qunut di dalam subuh. Nah, ini terkait tentang qunut dalam subuh ini, memang di Indonesia khususnya ini ada mayoritas, karena mayoritas adalah madhab Imam Syafi'i, rata-rata sholat subuh menggunakan qunut. Itu sunnah hukumnya. Maka ketika kita lupa untuk melakukan sunnah tersebut, berarti kita ganti dengan sujud sahwi. Nah, kemudian bagaimana bagi mereka yang tidak menggunakan qunut? Berarti dia bukan menganut madhab Syafi'i, tapi madhab yang lain. Nah, terkait itu nanti kita juga akan bahas pada pembahasan yang lain. Kemudian ada istilah qunut. Di dalam qunut itu ada istilah qunut subuh, kemudian ada qunut nisfu fi akhir Ramadan. Nah, ini merupakan sunnah. Nah, adapun bacaan qunut, cara bacaannya dikatakan dalam madhab Imam Syafi'i itu wala tuta'ayyanu kalimatul qunuti as-sabiqah. Jadi qunut itu sebenarnya tidak ditentukan kalimat ya, atau lafaz atau bacaan qunut ya. Jadi kalau kita yang masyhur Allah mahdini biman hadait, atau kalau kita imam Allah mahdina biman hadait wa afina biman afait wa tawallana biman tawallait wa barik fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra qadait. Nah, kemudian fa inna katakti itu biasanya dibaca sir ya, sampai dengan terakhir wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Nah, itu boleh dibaca jahat. Itu untuk imam. Nah, kalau untuk makmum biasanya hanya membaca fa'inna katakti wa itu ketika imam setelah
membaca di awal. Nah, terkait itu ya, bacaan yang tadi kita sebutkan ini adalah bacaan yang masyhur. Jadi ternyata boleh juga, ini buat pengetahuan tambahan. Kunut itu tidak mesti bacaannya Allah Madinah fiman hadai. Ya, boleh juga bacaannya adalah diantaranya apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau qanata bi ayatin tadumana du'aan, jika ia berkunut dengan satu ayat mengandung doa, mana? Bukan, contohnya adalah dalam surah Al-Baqarah ayat terakhir. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu surah Al-Baqarah ayat terakhir. Nah, surah Al-Baqarah ayat terakhir ini mengandung doa. Ya kan? Nah, ini boleh kita gunakan untuk doa kunut. Paling nanti diakhiri dengan wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Nah, jadi yang paling penting adalah ada bacaan sholawat di akhir. Nah, ini yang orang jarang ketahui. Tapi ini ada dalam pembahasan kita berdoa. Gitu. Jadi jangan aneh kalau ketika begitu ada imam kok doanya kunutnya beda ini, gitu kan? Enggak apa-apa. Ya, yang penting tahu. Yang paling penting adalah terakhirnya ada sholawat. Kenapa? Di dalam doa itu, ya, baik di luar sholat, apalagi di dalam sholat termasuknya doa kunut, itu ada sholawat Nabi di situ. Karena di dalam hadis ya, diriwayatkan bahwa doa itu akan tembus ke langit jika diawali dengan membaca sholawat. Jadi kalau misalnya doa kita tidak diiringi dengan sholawat, maka ada kemungkinan tertolak doa itu. Makanya seringkali kalau kita doa, mau doa di luar sholat atau itu biasanya pertama kalimatnya adalah puji kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, seperti itu. Hamda juga fi ni'am wa yukafi mazidah. Itu kan biasanya. Kemudian baru baca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammadin, sholatan tunjina biha. Itu sholawat macam-macam sholawat atau macam sholawat biasa saja, sholawat biasa. Tapi kalau dalam doa kunut rangkaiannya adalah doa dulu baru baca sholawat terakhir. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Boleh juga kita doanya hanya Allahumma fir li ya ghafur wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Itu juga boleh. Jadi doa kunut itu cuma baca Allahumma fir li ya ghafur wa sallallahu ala Muhammad, itu juga boleh. Ya. Ini sangat singkat. Ini teruntuk orang yang mungkin tidak hafal doa kunut. Kebetulan misalnya lagi sholat sendiri, wah nggak hafal doa kunut Allah jadi banyak kepanjangan misalnya ya. Terutama bagi mu'allaf, orang-orang yang baru masuk Islam misalnya. Nah, ada juga doa kunut najilah. Nah, tadi jadi ada kunut subuh, ada kunut akhir dari bulan Ramadan ya, di sholat witir itu. Kemudian ada doa kunut najilah. Kalau doa kunut najilah ini dilakukan setiap sholat, boleh dilakukan. Jadi selama kita mau subuh, doa asar maghrib isya subuh, 5 waktu boleh kita taruh doa kunut najilah. Nah, tentunya doa kunut najilah ini diperuntukkan untuk mendoakan kaum muslimin yang tertindas ataupun negara muslim yang sedang terkena bencana. Ya, itu juga boleh kita bacakan. Nah, kemudian wahai atuha khamsatu asyarata khaslatan, ada namanya sunnah hayat dalam sholat itu ada khamsata asyara khaslatan, ada 15. Nah, ini di dalam rangkaian sholat. Kalau tadi yang menempel di dalam sholat, kalau sekarang yang masuk ke dalam rangkaian sholat itu. Pertama adalah raf'ul yadaini inda takbirul ihrami, mengangkat kedua tangan ketika takbirul ihram. Jadi ini manfaatnya. Ketika kita takbirul ihram, Allah, ini sunnah, hukumnya sunnah. Ya. Nah, adapun kaifiatnya ini berbeda-beda. Kalau untuk Imam Syafi'i, ini tangan kita menyentuh daun telinga. Jempol kita ini menyentuh daun telinga. Kalau Imam Syafi'i berbeda dengan mazhab yang lain, ada yang hanya sampai dengan rata dengan kita. Begini, ini tidak usah dipermasalahkan. Ini sunnah. Jadi mengangkatnya bagian daripada sunnah. Adapun kaifiatnya kita ikuti dengan mazhab kita.
Ya kalau kita Imam Syafi'i berarti takbirnya mengangkatnya sampai dengan jempol kita menyentuh daun seperti ini. Tapi kalau kita mau berarti kita tahu kalau kita ingin kemana-mana. Ya. Itu kemudian sunnah berikutnya adalah wa inda ruku'i wa raf'i minhu. Ketika kita ruku, hendak ruku kita juga takbir juga. Mengangkat kedua tangan ini juga bagian daripada sunnah. Jadi tidak bisa jadi permasalahan. Dia merukunya kok nggak angkat gitu. Nah, berarti antara dua, apakah dia memang tidak mau mendapatkan sunnah atau memang bagian daripada berbeda madhab, kan gitu. Jadi itu bagian daripada sunnah mengangkat itu. Pertama takbiratul ihram yang pertama, yang kedua ketika kita hendak ruku kita takbiratul ihram lagi dengan mengangkat kedua tangan. Nah, kemudian setelah ruku kita angkat lagi. Nah, ini juga sunnah juga. Jadi bukan ruku. Gitu ya. Kemudian wawatul yamini 'alal shimal, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Jadi ketika kita sholat, setelah takbir itu kan Allah, nah tangan kita yang kiri di dalam, kemudian tangan kita yang kanan di atas. Ini juga bagian daripada sunnah. Jangan kebalik. Ini kan. Jadi ini bagian dari sunnah. Nah, adapun kaifiat ini bermacam-macam. Kita lihat di lapangan. Mohon maaf, ada yang mungkin dari gurunya seperti ini. Ini pertanyaan seperti ini. Ada yang begini kan. Nah, ini kaifiatnya kan. Ini tergantung gurunya yang menyampaikan. Tapi bukan itu yang pokok yang kita pahami. Yang pahamnya adalah sunnahnya tangannya ada di atas tangan kiri, selesai. Adapun kaifiatnya mau dia taruh di lambung seperti ini, maaf, dan seperti ini. Kalau kita ada yang tangannya begini, nah patokannya adalah dia di bawah dada, di atas pusat. Nah ini kan pusat, dia di bawah dada, di atas pusat atau di atas perut maksudnya. Jadi jangan di pusat, ini kan pusat nih. Kalau begini kelihatan malas nih sholatnya, ya kan ya. Nah, jadi gitu, Allah. Ini di atas pusat, berarti di atas perut ya, di bawah dada. Ini untuk mazhab Imam Syafi'i. Adapun pergelangan tangan yang kita pegang, mau kita begini. Jadi saya pernah lihat ada yang mengajarkan jarinya 3 begini, menunjukkan iman, ihsan dengan satu lagi itu. Nah, gitu. Ini ada istilah terserah, atau jari jempol ini kita tekan ke lambung. Gitu. Ada ulama yang mengatakan apa sih fungsinya untuk menahan godaan setan yang ada di lambung kita. Ini hanya pendapat lah ya, kaul. Tapi yang paling pokoknya sunnahnya apa? Yang penting adalah tangan dan itu terjaga. Adapun kaitannya tergantung guru kita yang menilai. Kita mau ngikut dia silakan saja. Tapi mau begini terbatas. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah watawajjuh, membaca doa iftitah. Nah ini juga bagian sunnah. Kalau kita tidak hafal ya nggak apa-apa. Kan doa iftitah itu bermacam-macam. Kalau yang kita sudah biasanya gimana? Allah akbar kabir walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asyila. Ini wajah wajhah lillazi fatara samawati wal ard. Nah, seperti itu doa iftitah. Kalau kita lihat di berbagai hadis, ini banyak bacaan doa iftitah, bukan hanya itu. Tergantung tadi, kembali kepada kita lebih suka yang mana. Nah, diantaranya diriwayatkan ada yang bacanya seperti ini. Allahumma antal malikul la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika anta rabbi wa ana abduka. Dalam tu nafsi wa taraftu bidanbi faghfirli dunubi jami'an innahu la yaghfiru dunuba illa anta. Kan panjang begini makanya enggak biasa ya kita. Enggak hafal gitu. Maka carilah yang paling mudah. Nah, kalau kita ingin mendapatkan sunnah dari dari kaifiat doa iftitah itu sendiri. Yang biasa kita biasanya adalah subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah akbar, atau alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi
atau Allah berkabiro walhamdulillah katsira subhanallah wa asyira. Ditambahkan lagi misalnya supaya kita biar tambah banyak doa, tentunya banyak pahala yang kita dapatkan. Ada bacanya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama bainal masyriq wal maghrib. Emang kalau kita terjemahkan artinya indah. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan antara dosa-dosaku. Itu artinya. Ya, kama bainal masyriq wal maghrib, sebagaimana engkau jauhkan timur dan barat. Kan ini kan bagus di doa. Ya, makanya ini doa iftitah ini kalau kita pahami, ternyata mengandung doa yang luar biasa. Gitu. Boleh juga diterapkan bagi kita yang mau ya. Allahumma naqqini min khotoyaya, ya Allah bersihkan aku dari dosa-dosaku kama yunaqasabul abyadu minad danas, sebagaimana kain putih yang bersih dari kotoran. Itu kan bagus doanya. Gitu. Allah maghsilni minal khotoyaya bisal wal ma'i wal barad, ya Allah bersihkanlah dosa-dosaku dengan atau cucikanlah aku dari dosa-dosaku bisa dengan es wal ma'i dan air wal baradi dan embun. Jadi kan indah gitu doa. Ini diantara doa iftitah yang jarang kita baca. Tapi bagi kita yang mau mengamalkan silakan saja. Itu jadi iftitah bagian daripada sunnah. Kemudian wal isti'adah, membaca ta'awud. Membaca ta'awud ini lafadznya boleh juga ta'awud biasanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini dilakukan sebelum membaca surah Al-Fatihah. Jadi mungkin bacaannya sir ya, a'udzubillahi. Boleh juga bacaan yang lain, a'udzubillahil aliyyil azim minasyaitonir rajim, boleh. Jadi tidak ditentukan. Yang penting ta'awud a'udzubillah. Nah, dilanjutkan kesannya tergantung yang kita hafal. Kemudian wal jahru fi maudhi'ihi, membaca keras, ya, membaca keras pada tempatnya. Nah, ini juga bagian daripada sunnah. Mana? Ya seperti diantaranya adalah sholat subuh, ya, kemudian sholat maghrib, kemudian sholat isya. Ini kan kita baca syahad. Nah, itu sebenarnya sunnah. Kalau kita ingin mendapatkan sunnah, ketika kita sholat sendiri dibaca jahar. Biasanya kan sholat jahar biasanya hanya ketika kita berimam saja. Kemudian begitu kita sendiri, sholat sendiri. Begitu baca maghrib nggak mau baca kencang gitu. Ini biasanya seringkali kalau kita sholat di rumah, ya kan, kalau kayak sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, misalnya sendiri lagi, nggak mau baca keras, pelan aja gitu misalnya, ya berarti nggak dapat sunnah. Maka di sunnah, kalau pengen dapat sunnahnya, baca yang kencang nggak apa-apa, sebagaimana ketika kita berjamaah dengan imam, gitu. Jadi seakan-akan kita imamnya. Ya, manfaat baca jahar itu banyak Pak, untuk memfokuskan kehusyuan kita. Karena kalau nggak dibaca jahar tuh, itu biasanya seringkali kita satu mudah lupa, kedua kita nggak fokus dengan bacaan. Ya, makanya itulah manfaat. Nah, berbeda dengan sholat sir. Nah, jadi sholat sir itu seperti sholat zuhur dengan asar kita baca pelan, itu justru sunnahnya. Jangan dibalik, gitu. Zuhur asar kita baca jahar ketika sendiri maksudnya ya. Kemudian subuh, maghrib, isya kita baca pelan. Nah, ini kebalik namanya kan. Tentunya ada alasan-alasan mengapa itu dibaca jahar dengan dibaca syir. Kemudian wa ta'minu, membaca amin ketika kita sudah mendengar imam baca waladhdallin, kita baca amin, itu juga sunnah. Nah, untuk membaca amin ini ternyata ini berbeda-beda cara bacanya. Jangan kaget kalau bacanya amin. Nah, ada juga karena amin ini secara bahasa yang lain artinya istajib du'ana. Jadi amin itu artinya istajib du'ana, artinya kabulkanlah doa kami ya Allah. Makanya waladhdallin itu sebenarnya ada unsur doa agar kita ini kan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa? Orang-orang mukmin, orang-orang yang soleh dan sebagainya. Maka kita aminkan itu tadi.
Waladhdallin, ghairil maghdubi, bukan jalan orang yang dimurkai, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, dan bukan orang yang jalan orang yang dalam kesesatan. Seperti mana? Mereka agama yang menyimpang dari ajarannya. Makanya kita katakan amin. Istajib doanya. Apa artinya? Kabulkanlah doa kami. Itu maksudnya amin itu maknanya seperti itu. Ya. Kemudian wa qira'atus surati ba'dal Fatihah, membaca surah setelah Al-Fatihah, itu hukumnya sunnah. Kalau kita lupa surah Al-Fatihah, setelah baca surah Al-Fatihah kemudian kita nggak baca surah gitu, maksudnya surah selain Al-Fatihah, nah maka hukumnya sunnah, maka tidak apa-apa kalau kita lupa. Tapi kalau kita ingin mendapatkan sunnah ya baca. Nah, tadi banyak sunnah yang kita lakukan maka banyak pahala. Ya. Kadang-kala, mohon maaf, seringkali kita kalau di sholat yang 4 itu biasanya yang 3 dan 4 itu nggak baca surah. Ya. Nah, biasanya kan gitu. Berarti kita nggak mau dapat sunnah gitu. Ya, tetapi tidak ada masalah. Kita dapat sunnah di rakaat pertama dan kedua. Ya, tapi dari ketiga keempat untuk membedakan antara rakaat-rakaat yang lain. Nah itu jadi membaca surah juga itu bagian sunnah. Maka ketika kita lupa, ya, itu bukan dari sunnah ya. Jadi tidak usah sujud sahwi juga. Beda dengan yang tadi tasahud awal itu. Kalau kita lupa membaca surah gitu ya, atau sengaja tidak baca surah, tidak diganti dengan sujud sahwi. Kemudian sunnah berikutnya adalah wa takbiratu 'indal khafdi, dan membaca takbir ketika ruku. Allahu akbar. Nah, itu juga bagian daripada sunnah. Wa raf'i salbi minar ruku'i, mengangkat dari ruku, itu juga bagian daripada sunnah. Kemudian membaca Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Hina yarfa'u ra'sahu minar rukui, ketika mengangkat kepalanya daripada ruku. Sami'allahu liman hamidah, itu juga bagian daripada ruku. Wa tasbihu fi rukui, membaca tasbih dalam ruku. Ini juga daripada membaca tasbihnya ketika ruku, itu juga sunnah. Jadi kalau ada pertanyaan begini, ketika kita ruku, apa yang kita baca? Gitu kan? Oh, tentu kita sudah diajarkan itu baca tasbih. Nah, untuk memenuhi rukun tumakninah itu kita kan membaca tasbih. Nah, membaca tasbihnya itu sunnah. Kalau kita nggak baca tasbih, kita nggak dapat sunnah. Tapi kita setelah menyelesaikan tumakninahnya, kan kalau orang sholat anak kecil itu kan nggak baca gitu, begini aja udah ikutin aja gitu, nggak ada bacaannya, dia selesai kewajibannya tapi tidak dapat sunnah. Nah, maka ada istilah tumakninah itu sukunun ba'da harokatin, berhenti atau diam setelah bergerak. Nah, panjangnya adalah paling sedikit adalah 1 tasbih. Kalau bacaan wa adnal kamal fi hadat tasbih subhana rabbiyal azim. Kalau dalam itu kan bacaannya subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, atau subhana rabbiyal azim saja. Nah, ini sudah termasuk tumakninah. Nah, jadi kalau kita baca 3, ini namanya sesempurnanya yang paling rendah 3 kali. 3 kali itu sudah dapat sunnahnya agak banyak gitu. Jadi kalau 3 kali kita baca itu sunnahnya. Tapi kalau kita baca tasbih sekali, ya, baik tidak dibaca atau dibacanya saja kita dapat sunnah gitu. Jadi subhana rabbiyal azim salasan, sebanyak 3 kali. Nah, kemudian wa tasbih fi sujud, juga di dalam tasbih di dalam sujud sama. Wa adnal kamali fihi subhana rabbiyal a'la salasan, membaca tasbih sebanyak 3 kali. Itu juga bagian daripada sunnah. Nah, sebenarnya begini Bapak sekalian, ada namanya wal akmal fi tasbih ruku sujud masyhurun, ada namanya sesempurnanya tasbih di dalam ruku dan sujud ini ada
paling banyaknya 11. Jadi kalau kita sholat sendiri pengen khusyuk, lebih khusyuk, saya baca tasbihnya 11 kali. Subhanallah, subhanallah, kan lama tuh. Gitu. Boleh. Nah, terutama ketika lagi sholat apa itu? Sholat taubat. Iya, sholat taubat atau sholat tasbih. Ya, jadi itu bacaannya paling ininya 11 kali. Ada lagi misalnya, jadi artinya ada istilah. Kalau lagi sholat berjamaah ya jangan. Ya, nanti kalau sholat jamaah makmum yang ngegerutu repot. Nah, jadinya nanti timbulnya sholatnya nggak khusyuk. Ya, jadi kalau ketika jamaah ya udah 3 kali saja lah, sudah cukup. Kemudian sunnah berikutnya adalah wawadul yadaini alal fahdaini fil julusi, meletakkan kedua tangan di atas kedua paha saat duduk, litasahudil awal wal akhir, ketika tasahud awal dan akhir. Jadi tangan kita di atas paha kita. Ya, kalau dia di luar dari paha kita berarti terkesan bukan sedang tasahud kan gitu. Ya. Yasbutul yadu al-yusra, yang melebarkan tangan sebelah kiri, bihaitsu tasammat ru'usu asabihim wa yaqbidu al-yadu al-yumna, menggenggam tangan sebelah kanan, ila al-musabihat, terkecuali tangan telunjuk. Jadi ketika kita tasahud akhir atau tasahud awal itu menggenggam yang tangan sebelah kanan itu kan. Nah, maka ketika lafaz illallah tangan kita ditunjukkan. Gitu. Telunjuk kita gerakan illallah. Nah, ini illallah seperti ini kan. Nah, ini fa innahu yashiru biha mutasyahidan, karena itu menunjukkan bahwa kita sedang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Begitu. Ini nanti ketika kita menunjuk, ini ada ketentuan dalam Imam Syafi'i. Apa? Wala yuharrikuha, jangan menggerakkannya. Fa in harokaha karoha, kalau dia menggerakkannya maka makruh. Jadi ada kan, mohon maaf, ada yang misalnya ketika tasahud awal atau tasahud akhir illallah, setelah illallah digerakkan. Misal, nah ini dalam pandangan Imam Syafi'i makruh. Tapi kalau dalam pandangan Imam Maliki tidak. Makanya kita harus kenali diri kita ini madhabnya siapa. Kalau madhabnya Imam Syafi'i jangan sok-sokan ngikut-ikutan dengan orang lain, katanya menggerakkan tangan ini anggap saja Allah itu kan hidup. Begitu, Allah itu kan bergerak, makanya digerak-gerakin begini. Ini yang saya terima informasi seperti itu. Kalau dikembalikan, ente madhabnya apa? Gitu. Imam Syafi'i nggak begitu. Imam Syafi'i itu justru makruh kalau digerak-gerakkan. Ngakunya Imam Syafi'i tapi tidak mengamalkan amalan Imam Syafi'i. Itu Imam Malik. Kalau Imam Malik membolehkan. Nah, berdasarkan satu riwayat. Ya. Kalau kita merasa Imam Syafi'i, ya jangan digerakin, hukumnya makruh. Gitu. Kemudian wal iftirasu fi jami'i jalsati. Kemudian duduk iftiras pada semua duduk. Jadi selain daripada tasahud akhir, kalau kita duduk maka menggunakan duduknya ada duduk iftiras. Kan duduk kita ada duduk iftiras dengan duduk tawarruk. Duduk iftiras itu bagian daripada sunnah, tapi selain daripada tasahud akhir. Tuh. Jadi bagaimana kalau tidak menggunakan duduk iftiras? Misalnya karena keadaan ya ada kan orang itu kakinya sedang sakit atau apalah ya, tidak apa-apa gitu dalam keadaan tertentu. Tapi kalau kita mampu lakukan karena itu sunnah gitu. Kemudian wa taslimatu tsaniyah wa tawarruk fil jasadil akhirah, duduk tawarruk ketika duduk yang terakhir, maksud tasawuf akhir, maka sebaiknya menggunakan duduk tawarruk. Tawarruk itu kaki pantat kita ke tanah, kaki kiri kita di atas kaki kanan. Nah, inilah pemahaman Imam Syafi'i. Karena ternyata pemahaman ini para jamaah sekalian ada yang berbeda kalau di madhab yang lain. Gitu, seperti di antaranya Imam Malik. Kalau Imam Malik itu tasawuf awal dengan tasawuf akhir itu duduknya tawarruk. Gitu, duduknya tawarruk.
Jadi tidak menggunakan duduk iftiros, tapi duduk tawarruk semua. Jadi kita lebih paham. Kemudian yang terakhir wa taslimatu tsaniyah, membaca salam yang kedua. Makanya seringkali kalau kita setelah tasawuf itu assalamualaikum agak kenceng tuh. Salam yang pertama, salam pertama. Kemudian ketika salam yang kedua agak pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kan pelan tuh. Ini sebenarnya kode isyarat bahwa salam yang kedua itu sunnah. Maka terkait itu ketika kita berhadas di salam yang kedua, berhadas ya kentut misalnya di salam yang kedua karena nggak tahan. Nah, bagaimana hukumnya? Hukumnya sah tetap salatnya. Karena yang salam kedua itu adalah sunnah, bukan rukun gitu. Jadi salam yang pertama itu rukun. Baiklah para jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah penjelasan tentang sunnah-sunnah di dalam salat. Barangkali para jamaah ada yang masih perlu dipertanyakan, saya berikan kesempatan untuk bertanya untuk 3 orang atau 2 orang yang bertanya. Silakan. Iya, silakan. Terkait dengan batalnya sholat itu salah satunya berulang kali, jadi banyak pergerakan gitu. Nah itu bagaimana yang gerak-gerak yang masih dapat ditolerir itu sama dan banyak gerak itu seperti apa gitu kalau yang tidak memulai. Apakah mungkin lagi pas gatel atau perlu jalan itu membatalkan atau tidak? Ya. Baik, para jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait tentang gerakan, kita mendengar bahwa ada istilah gerakan, ada yang membatalkan sholat, ada yang tidak membatalkan sholat. Nah ini juga memang terkait tentang gerakan ini berbeda-beda pendapat. Nah kita harus pahami gerakan mana yang membatalkan sholat. Yang jelas semua madhab sepakat bahwa gerakan besar itu dapat membatalkan sholat. Nah ada istilah gerakan besar dengan gerakan kecil. Kalau gerakan besar itu seluruh anggota badan kita melakukan gerakan seperti ya tangan dari lengan sampai sini, jika ada gerakan ini masuk pada gerakan besar. Tapi kalau gerakan kecil itu jari. Jadi kalau jari-jari kita bergerak seperti ini namanya gerakan kecil. Jadi ketentuannya itu. Nah tinggal nanti ketentuan Imam Syafi'i, jika ada 3 kali gerakan besar yang dilakukan maka dapat membatalkan sholat. Gerakan besar. Jadi bukan gerakan kecil. Maka ketika kita gatel, kita harus hati-hati. Gatel kena nyamuk. Bagaimana caranya? Biasanya kita tangan jari-jari kita saja yang bergerak, tapi tangan kita yang bergerak seperti ini. Ini apa kaidahnya supaya tidak membatalkan sholat seperti ini. Jadi dalam madhab yang lain untuk gerakan kecil ini mau berapapun tidak membatalkan selama itu memang unsurnya adalah untuk kepentingan sholat. Tapi kalau di luar kepentingan sholat juga ini bisa membatalkan, seperti bercanda dengan teman. Jadi kita sholat di sini kan, kalau anak kecil itu suka sholat di sambilan, nah belak sabok gitu kan, kok gitu. Dan walaupun itu gerakan tidak 3 kali, tapi kan unsurnya di luar sholat, maka itu sudah membatalkan. Jadi ketentuannya gerakannya adalah 3 kali, tapi dengan gerakan yang besar. Nah terkait tentang itu nanti akan berkembang bagaimana cara kan ada istilah sholat mendolana. Jadi kan bagaimana itu? Nah ini ada caranya. Kalau ingin kita dalam kondisi tertentu, posisi kita membawa anak, bagaimana caranya? 1, ada syaratnya. Jadi menggendong anak ketika sholat hukumnya boleh. Nah, cuma nanti harus ada caranya. Pertama, anaknya tidak boleh dalam keadaan najis. Ya ngompol misalnya, udah tahu ngompol kita gendong. Ya kan ini mah udah
udah jelas. Jadi dia bisa itu dapat pada nasab. Jadi syaratnya adalah si anak tersebut harus suci dari najis gitu. Kemudian kedua, caranya itu tetap kalau dalam Imam Syafi'i itu tetap gerakan besarnya 3 kali tadi, makanya ada kaefiatnya. Ketika kita menggendong anak seperti ini, ketika anak beginian, ya sebaiknya jangan jadi imam lah kalau jadi gendong anak mah. Iya, ya jadi makmum ataupun posisi dia sholat sendiri kan gitu ya. Nah kemudian ketika rukuk tentu kita masih bisa begini ya. Nah mungkin ketika sujud baru satu kan. Nah, itu kan gerakannya baru berapa kali? Gerakan besarnya. Itu. Jadi tidak sampai 3 kali. Nah, ini ya. 3 kali dong. Dalam 4 rakaat. 4 rakaat makanya batal sudah. Enggak, dihitungnya bukan begitu. Iya, jadi cara menghitungnya bukan satu sholat dalam 3 kali gerakan, bukan. Jadi gerakan disebut 3 kali itu begini. Contoh, gatal nih. Satu, ini satu. Jadi seperti itu. Yang disebut 3 kali itu berturut-turut. Iya. Jadi kalau tidak berturut itu tidak apa-apa. Jadi kalau satu, udah tahan dulu. Udah gitu kan. Nah ini yang seperti itu. Memang kalau kita pahami ini tidak mengganggu kehusuan kita dalam sholat kan. Nah, kalau kita, wah ini gerakan besar semua ini. Tuh. Nah, berarti kan ini gerak semua ini. Nah, ini akan mengakibatkan batalnya di mana? Karena kehusuan dalam sholat kita hilang. Itu bedanya. Maka kalau kita gatal, nah sekali ini udah, jari kita saja yang main. Sudah, nah, jadi gerakan 3 kali yang dimaksud maksudnya. Bahkan diantaranya adalah ketika kita gerak, misalnya menggunakan mushaf. Sholat menggunakan mushaf bagaimana hukumnya? Nah, kalau orang sholat menggunakan mushaf, nah ini dalam satu riwayat diperbolehkan, ya, tapi berbeda mazhab, beda hukum. Ya, kalau khususnya di Imam Syafi'i itu boleh. Jadi misalnya kita nggak hafal surat, tapi karena pengen khusyuk, kita baca agak panjang gitu ya. Nah, ini pun sama, tetap harus dihitung dengan cara tadi tuh disiasati. Jadi mushafnya sudah disiapkan, misalnya begini, 1, 2. Nah, adapun membuka halaman itu kan gerakan kecil, jadi. Sedangkan gerakan besarnya cuma berapa? 1, 2, ya kan? Nah ini tidak dihitung karena gerakan kecil. Tuh. Sudah selesai begitu, kan kita diam dulu kan ini. Berarti kan cuma 2, diam dulu, nggak mungkin. Buka begini, jadi langsung kan nggak begitu kan? 1, nah 1, 2, jadi cuma 2 kan? Nah gerakan kecil. Udah seperti itu. Ketika kembalikan lagi 1, 2, jadi nggak nyampe 3 kali. Jadi itu cara untuk menghindari dari gerakan. Itu. Ada yang lain? Iya, silakan. Menahan buang angin pada saat sholat itu hukumnya. Ya. Ya. Jadi hukum menahan angin ketika sholat hukumnya tidak apa-apa dan memang harus ditahan. Kenapa? Karena menahan lebih baik daripada membatalkan. Itu konsep dasarnya itu. Menahan lebih baik daripada membatalkan. Dulu ada suatu riwayat ketika sahabat bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, saya pernah mengalami sholat. Ketika itu saya merasa ada ada sesuatu yang keluar dan saya terpikirkan apa ya sejenis itu menahan
angin, gitu ya, menahan angin. Kemudian dalam perasaan saya terpikirkan, kira-kira itu membatalkan salat tidak? Nah, maka jawaban Nabi, lanjutkan, tahan dan lanjutkan. Nah, tahan dan lanjutkan di sini patokannya tidak selama tidak keluar suara. Jadi selama tidak ada suaranya. Jadi kalau ada bunyi tip, nah kan kedengaran tuh. Jadi patokannya di situ. Kalau kita, makanya sebaiknya kalau lagi sholat itu kalau kita mau ya berhadas, tahan. Udah sebisanya aja tahan. Kalau memang kita mampu menahannya. Tapi kalau kita sudah tidak mampu menahannya, ya nyerah aja. Gitu, nyerah aja. Terus sudah ada. Nah, kalau jadi imam ini yang repot, ya kan? Nah, kalau imam, kalau makmum paham di belakang kita, Pak. Banyak ulama di belakang, udah aman kita, ya kan? Udah lepas aja, paling kita mundur, ya kan? Ketika kita jadi imam, kita kan udah tahu di belakang kita banyak ustaz, ya udahlah pasrah aja, kita minggir, nanti paham maju, udah kita. Tapi kalau kita di posisi imam di belakang kita, wah ini orang awam semua ini, gimana ini? Tahan semampu-mampunya. Gitu. Patokannya adalah tidak keluar. Tapi kalau cuma perasaan saja, perasaan keluar. Jadi perasaan doang, tapi kan patokannya tidak terdengar suara, cuma perasaan. Maka lanjut. Gitu. Jadi itu masuknya adalah bisikan setan. Kata Nabi itu bisikan setan. Jadi memang setan maunya begitu biar batal sholat. Gitu. Jadi itu bagian daripada bisikan setan kalau memang merasa saja. Jadi patokannya tidak keluar suara, Pak. Ya, terakhir ada lagi? Ya. Saja tergerakan sholat itu ketika kita sholat itu. Tapi kan apa namanya? Ternyata lupa nih masak air nih. Kita sholat. Ternyata hangus keluar api kan mau kebakaran kan? Iya. Kalau ingat oh iya buru-buru kita mati. Nah, kita nggak mau lagi sholat tuh kebakaran. Ya sudah jelas itu batal. Itu udah banyak. Itu iya, tapi kan gerakannya lebih dari 3 sudah pasti. Ya lagi kalau kita ngulangin sholat juga kan itu lebih baik. Iya, kan artinya jangan kita berpikir ya pengen ini gitu ya. Tapi kalau dalam keadaan yang berbeda, contohnya kita lagi dalam perjalanan, nah itu beda lagi itu. Jadi kalau dalam perjalanan membawa kendaraan itu banyak gerakan juga kan. Lagi nyetir, itu banyak gerakan tuh ya. Nah itu nggak apa-apa karena keadaan berbeda. Beda lain hal kalau lagi di rumah. Jadi gerakan-gerakannya berbeda. Ketika di rumah, ketika di kendaraan itu berbeda. Jadi kalau dalam kendaraan itu jadi itu mau gerakan banyak juga. Jadi ya bergerak kita lurus saja kan begitu. Ya, seperti itu. Baik, ya. Ya. Kasih. Ya. Iya. Lagi sholat si ucapnya bangun. Iya. Iya itu makanya bingung ya. Lagi sholat mikirin apa gitu. Iya. Tapi kalau yang kita alami itu biasanya posisinya belum sholat, dalam keadaan bangun, dipaksa lagi sholat, namanya keadaan ya kan, nggak turun-turun, ntar juga turun sendiri. Tapi kalau lagi sholat jadi bangun mikirin apa gitu. Iya, itu mikirin apa gitu. Patokan. Pengalaman berarti. Pengalaman ya. Iya. Tapi seandainya Pak, kita lagi bicara memang benar keadaannya begitu, kita nggak ngayal apa-apa, tapi memang bangun aja gitu ya. Selama dia tidak keluar
Iya, tetap saja tidak membatalkan sholat. Kalau sampai keluar kan agak aneh juga ya. Baiklah, pada yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, demikian pembahasan tentang sunnah sholat. Jika masih ada sesuatu yang perlu ditanyakan, nanti kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan umur kita semua dan Allah memberikan kesempatan kita untuk tetap mengikuti. Baiklah, kita doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Fi masjidah ya rabbal alamin. Kama yajadal wa ma'ani bisultani. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudhhiruna biha min jami'il sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat al hayat wa ba'da al mamat innaka antas sami'ul qarib mujibud da'awat wa ya qadil hajat wa ya qadil hajat wa ya qadil hajat rabbi filana wa walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jaddina wa li jaddatina wa bistadina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahyamin wal amwat rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana zidna ilmana bi'amatin warzuqna fahman wasi'an allahumma inna nas'aluka sam'aka wal kifayata wal farada min kulli wa hajab wa bainana wa bainak allahumma lakal hamdu wa lakal mustaq wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa nasta'inka la fasfina wa nas'aluka sharra amrina kullihi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.